Nah, itu bagaimana suatu barisan itu dikatakan monoton. Oke, sebelum kita, oh iya, belum direkam ya. Oke, saya record dulu. Oh sudah direkam. Sudah, Ya, Pak. ya. Oke. Nah, jadi fokus kita saat ini adalah bagaimana kita akan membahas mengenai barisan itu adalah barisan yang monoton, beserta dengan limitnya, beserta dengan konvergensi dari barisan monoton. Itu yang akan menjadi fokus pembelajaran pada sore hari ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi fokus kita hari ini pada bagian 3.3, yaitu monoton sequence atau barisan monoton. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan barisan tentang barisan monoton ini, saya akan memberikan suatu ilustrasi, Bapak Ibu. Kita dari yang sederhana terlebih dahulu. Katakanlah kita punya barisan bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian barisan asli, bilangan asli ini kita punya barisan negatif, yaitu bilangan bulat negatif. Ada negatif 1, negatif 2, kemudian ada negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Selain itu, kita akan memiliki suatu barisan lagi, yaitu katakanlah kita punya 1/1, kemudian 1/2, dan 1/3, dan seterusnya. Nah, kita berbicara tentang barisan bilangan asli terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, apakah barisan bilangan asli ini bisa dikatakan sebagai barisan monoton, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Ya, mengapa Pak Sanjay? Bedanya tetap. Oke, dia memiliki beda yang tetap, yaitu 1, kan begitu ya. Nah, kemudian berarti secara otomatis ini juga memiliki beda yang tetap, maka ini juga bisa dikatakan sebagai monoton. Ini juga beda yang tetap adalah monoton. Bagaimana kalau ini, Pak? Dan seterusnya. Apakah ini bisa dikatakan sebagai barisan monoton?
Nah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai barisan monoton? Bisa, Pak. Karena Ya, selalu naik. oke. Berarti dari bedanya yang sama kita beralih ke selalu naik. Kalau ini selalu naik, berarti kalau ini selalu turun. Kalau yang ini, Pak, 1, 2, 4, 9, 10, atau kita punya ini? Nggak teratur. Kenapa, Pak Saleh? Bedanya nggak teratur. Ya, apakah tetap bisa dikatakan sebagai barisan monoton? Monoton kan dua nilai itu. Kalau 1, 2, 4, 9 tidak bisa dikatakan monoton. Ya, kenapa, Pak? Nah, itu variasinya banyak. Karena banyak variasi sehingga dia tidak monoton. Oke. Kalau yang ini? Bisa. Ya, oke. Kenapa, Pak? Bedanya sama. Variasinya terbatas. Variasinya hanya 2. Ya, variasinya 1 min 1, 1 min 1 begitu ya, Pak ya? Ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengkaji pada monoton, kata monoton itu artinya berarti dia mengulang-ulang begitu. Jadi seterusnya, oh ini monoton gitu, pasti pada suatu pola tertentu. Nah, apakah suatu barisan itu, bagaimana suatu barisan itu dikatakan monoton atau tidak? Nah, yang pertama, suatu barisan sendiri atau pola bilangan itu terbagi menjadi 2. Ada yang berulang, ada yang berkembang. Nah, yang berulang itu contohnya adalah 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1, dan seterusnya. Nah, barisan yang berulang ini itu tidak bisa, nah nanti kalau kita bahas tidak monotonnya nanti dulu. Nah, kemudian yang kedua, ada barisan berkembang. Berkembang itu bukan berarti dia menuju pada suatu barisan yang bilangan besar tertentu. Nah, tetapi bisa jadi berkembang itu juga semakin kecil, kayak ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini juga berkembang. Nah, kemudian barisan yang berkembang terbagi menjadi 2. Ada yang barisan semakin meningkat atau biasanya disebut sebagai yang semakin naik nilainya begini nih. Kemudian yang bagian bawah ini nilainya semakin turun. Nah, jadi barisan yang berkembang itu terbagi menjadi 2. Ada yang naik. Naik itu biasanya dalam bahasa Inggris disebut sebagai decreasing. Increasing, naik. Nah, kemudian kalau decreasing itu adalah turun. Nah, jika suatu barisan Bapak Ibu memenuhi salah satunya, baik itu naik maupun turun, maka barisan itulah yang disebut sebagai barisan monoton. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau barisan itu 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya? Apakah barisan ini bisa dikatakan sebagai barisan naik, Bapak Ibu? Tidak. Tentu tidak. Ini adalah kategori barisan berulang. Halo, oke. Nah, karena barisan ini merupakan barisan berulang, maka bisa dikatakan bahwa barisan tersebut adalah tidak monoton. Tidak menutup. Ya, maka didefinisikanlah barisan-barisan yang monoton di dalam buku ini. Selalu naik atau selalu turun. Ya, yaitu ini ada definisinya. Nah, itulah sebelum masuk ke definisi, maka saya memberikan suatu ilustrasi
bahwasannya ketika suatu barisan itu selalu naik atau selalu turun, maka disebut sebagai barisan monoton. Nah ini, we say that X is monotone if is either increasing or decreasing. Nah, jadi barisan yang pertama, contohnya barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ini kan selalu naik. Maka dia bisa dikatakan sebagai barisan monoton. Karena memenuhi syarat selalu naik. Nah, jadi kita tidak perlu melihat apakah beda, sama, ataukah dia kayak ini 1, 2, 4, 9, 10 ini bedanya juga tidak jelas kan ya. Ya. Nah, tapi di sini dia akan nilainya semakin naik. Maka ini juga bisa disebut sebagai monoton. Begitu, Pak. Nah, makanya ketika ini Pak Prof nanti yang berbicara mengenai apa filosofi monoton. Jadi siswa kita diharapkan apa selalu monoton naik, gitu. Tidak selalu monoton turun, tapi selalu monoton naik. Nah, sehingga itulah definisi dari barisan itu disebut sebagai barisan monoton. Dari sini Bapak Ibu ada yang mau disampaikan? Saya Pak Yayan. Iya Pak Andi. Barisan monoton di sini itu ada batasan geometri maupun aritmatik atau yang lainnya Pak Yayan? Atau iya. Jadi monoton ini ada di konteks yang mana nggih, ngoten. Sementara ngoten dulu Pak Yayan. Ya, terima kasih Pak Andi. Nah, barisan monoton ini yang pertama yang harus diidentifikasi adalah dia naik atau turun. Ini. Nah, ini barisan ini ketika kita punya xn kurang dari atau sama dengan xn plus 1, maka barisan itu disebut barisan naik. Jadi ketika kita ingin membuktikan apakah suatu barisan itu naik, kita cukup pilih 2 saja dari bilangan-bilangan yang ada di sini. Katakanlah kita akan memilih n kurang dari m. Ya. Nah, Pak Fandi akan memilih yang mana ini? Katakanlah kita milih suku kedua dan suku keempat. Berarti 2 kurang dari 4. Kemudian apakah nilai dari suku kedua ini kurang dari suku ke-6? Ini 16 ya, maaf, suku keempat. Iya, maka barisan ini adalah barisan increasing, meningkat. Nah, jadi kita cukup membuktikan, kita ambil n kurang dari atau sama dengan m, apakah xn itu juga akan kurang dari sama dengan xm. Nah, jika memenuhi seperti ini, maka jelas barisan itu adalah barisan monoton naik atau increasing. Nah, kemudian kalau decreasing menurun, nah ini yaitu di mana berarti ketika kita ambil n juga sama, yang kurang dari atau sama dengan m, tetapi hasilnya nanti adalah xn itu lebih dari. Nah, lebih dari sama dengan xm. Kalau di sini kan kita ngambil n plus 1. Jadi kita bisa juga menggunakan ini. Di buku lain ada yang seperti ini. Nah, tetapi kalau di buku ini kita mengambilnya adalah kita n ambil kurang dari atau sama dengan n plus 1-nya. Sehingga kalau kita sudah mengambil seperti ini, apakah dia memenuhi xn kurang dari sama dengan xn plus 1? Apakah dia memenuhi xn lebih dari atau sama dengan xn plus 1? Jika memenuhi yang pertama, maka dia increasing, nah yaitu monoton naik. Kemudian kalau yang kedua, dia adalah decreasing atau biasanya disebut monoton turun. Nah, mengenai masalah apakah itu geometri atau barisan aritmetik, maka harus memenuhi ini, Pak Fandi. Nah ini, jadi geometri juga sama kan, sama aritmetik kan ada aritmetik naik, ada aritmetik turun, ada geometri naik, ada geometri turun. Nah kalau aritmetik itu dilihat dari nilai bedanya, kalau geometri dilihat dari nilai rasionya. Nah jadi secara digeneralisasi artinya
tidak hanya nanti kita jumpa dengan barisan geometri atau barisan aritmetik, juga ada barisan Fibonacci, kemudian ada barisan apalagi Bapak Ibu, Fibonacci, atau ada ekor barisan, kemudian ada atau subsequence. Subsequence itu artinya adalah suatu barisan akan saya pecah menjadi dua, atau saya pecah menjadi beberapa barisan subsequent namanya. Nah, itu kita lihat apakah dia naik terus atau turun terus. Jadi itu yang akan kita amati. Jadi tidak mengamati apakah itu geometri atau aritmetik dan sebagainya. Itu Pak Fandi. Terima kasih Pak Yan. Ya. Di monoton itu ketika barisannya naik, konsisten naik, kemudian atau yang berkebalikan yang decreasing, yang turun konsisten. Tapi seandainya barisannya konstan, jadi angkanya tetap. Kalau yang tadi kan diberi contoh yang nggak monoton kan 1, -1, 1, -1. Itu kan karena naik turun gitu. Seandainya 2 itu kan tidak naik dan tidak pula turun tetap, apakah itu juga monoton, Pak? Ya, gitu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Sebelum saya jawab, saya akan saya minta pendapat Bapak Ibu. Pak Fandi bertanya, apakah ketika kita punya suatu barisan konstan itu berarti hanya terdiri dari satu konstanta kan, begitu ya Bapak Ibu? Contoh, saya punya barisan 2. Apakah ini bisa dikatakan monoton Bapak Ibu? Monoton. Ya, mengapa? Karena X1 kurang dari atau sama dengan X2 kurang dari atau sama dengan X3. Sip. Berarti dia memenuhi increasing ya? Ini. Apakah dia juga memenuhi decreasing? Memenuhi juga. Dua-duanya. Berarti ini yang disebut apa Bapak Ibu? Dia disebut barisan monoton naik. Pak Yayan, itu kalau Ya. monoton dari definisi kan increasing or decreasing. Jadi kan atau ya salah satu, seandainya dua-duanya itu apakah juga monoton? Tadi dua-duanya kan memenuhi nggih. Apakah masuk juga monoton? Itu kan jadi permasalahannya. Ya. Kalau increasing and decreasing itu dari definisi belum kita dapatkan. Ya, oke, baik. Saya tanya lagi sama Bapak Ibu. Kata or di dalam matematika itu memiliki makna apa Bapak Ibu? Salah satu atau bisa dua-duanya. Iya. Berarti ini bagaimana kalau memenuhi dua-duanya? Apakah dia bisa dikatakan monoton? Bisa. Bisa. Mengapa Pak Khalil? Mengapa Bu? Karena dua-duanya. Nah, ini dua-duanya benar. Memenuhi dua-duanya. Iya, karena kalau kita berbicara di logika matematik, ada istilah or, berarti memenuhi salah satu dia juga bisa dikatakan monoton, memenuhi dua-duanya juga monoton. Nah, sehingga kalau memenuhi salah satu, biasanya di dalam matematika ini, di teori sini, ada yang mengatakan monoton naik, ada yang mengatakan monoton turun. Nah, sedangkan kalau dua-dua ini karena memenuhi dua-duanya, berarti dia monoton naik dan sekaligus monoton turun. Sehingga barisan konstan ini Pak Fandi merupakan barisan monoton naik dan monoton turun. Jadi ada kata dan, karena dia memenuhi kedua-duanya. Begitu. Saya kutul lagi Pak Yayan. Ya, silakan. Menarik karena menarik ini. Iya, Kalau ini baru awal ini. Kan ini tadi dua ini kan juga monoton naik dan monoton turun. Seandainya istilahnya boleh nggak Pak Yayan, istilahnya diganti atau istilah lainnya gitu maksud saya. Jadi tidak naik dan tidak turun karena kan tetap dua ada itu sama enggak Pak Yayan gitu dengan istilah naik atau turun tapi diganti dengan istilah lain misalkan tidak naik dan tidak turun, itu negasinya itu apakah juga berlaku istilahnya saja gitu. Ya, oke. Nah, ini istilahnya akan diganti dengan barisan yang tidak naik dan tidak turun. Biasanya ya itu tadi, ini maka dia akan menjadi suatu pola, namanya adalah pola berulang. Istilah lainnya adalah berulang. Nah,
Itu Pak Fandi. Tetapi berulangnya ini adalah apa? Dia berulangnya memenuhi definisi ini tadi. Nah, memenuhi definisi. Karena dia barisan ini berulang, memenuhi definisi, dia bisa dikatakan sebagai monoton. Monoton naik dan sekaligus monoton turun. Nah, Pak, apakah ada istilah lain selain monoton naik dan monoton turun? Misalnya dia tidak monoton begitu ya? Halo Pak Fandi? Tidak monoton naik dan tidak monoton turun kan begitu? Iya kan tetap itu istilahnya saja gitu. Nah, apakah boleh gitu? Apa memenuhi gitu, Pak? Nah, kembali ke sini, ke ini istilah ini. Ada istilah yang disebut the following points are not monotone. Nah, jadi berarti kalau kita mengatakan negasi ya, istilahnya kan kalau saya punya benar nih ya, negasinya benar kan, berarti salah. Berarti negasinya monoton, berarti dia tidak increasing atau tidak decreasing, kan begitu. Halo? Iya Pak, lanjut Pak. Nah, berarti ini karena dia memenuhi increasing dan decreasing, maka dia tidak bisa dikatakan tidak monoton naik dan tidak monoton turun. Nah, sedangkan bagaimana kalau yang bilangan 1, min 1, 1, min 1? Nah, dia adalah merupakan negasi dari definisi ini tadi. Halo? Nah, berarti bisa dikatakan sebagai tidak monoton. Nah, ini contohnya. Plus 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Jadi, ini kalau dikatakan dia tidak monoton naik dan tidak monoton turun, itu bertentangan dengan definisi. Makanya biasanya di dalam matematika, kita di awal itu pasti berbicara tentang define. Orang-orang matematik itu apa definisinya? Nah, pasti kan Bapak Ibu juga sama ketika nanti melakukan penelitian, pasti jangan lupa mendefinisikan istilah. Karena istilah itu bisa dipahami secara luas oleh para pembaca. Maka didefinisikanlah suatu barisan itu monoton, yaitu jika dia increasing atau decreasing. Begitu Pak. Nah, jadi istilah tidak monoton itu sendiri berarti dia tidak memenuhi ini decreasing atau increasing. Maka disebut ada istilah sendiri namanya not monoton atau tidak monoton. Begitu. Baik Pak Yan, terima kasih. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kembali. Oke. Nah, sebelum saya lanjut, saya punya barisan ini. Bagaimana kalau kita punya 1, 4, 9, 16 ya, atau 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan ini dia tidak ada tanda sama dengannya, di mana xn untuk yang ini atau bilangan asli, kita punya xn itu kurang dari xn plus 1, kan begitu. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Nah, bagaimana Pak kalau memenuhi tidak ada tanda sama dengannya seperti ini Pak? Disebut dengan barisan apa? Nah, begitu juga dengan yang turun ini, di mana xn lebih dari xn plus 1. Apakah itu bisa juga Pak dikatakan sebagai barisan monoton? Begitu. Iya. Ya, Bisa. mengapa Pak? Ya, mengapa? Memenuhi definisi. Misalnya dia tidak ada tanda sama dengannya nih. Kalau ini definisinya kan ada tanda sama dengan. Ya. Itu kan atau kurang dari atau sama dengan. Ya. Ya, memenuhi Pak. Memenuhi karena ada atau ya. Nah, oke, baik. Biasanya di dalam buku-buku kalau kita punya suatu bentuk seperti ini Bapak Ibu, dia punya nama, dia memang memenuhi decreasing dan increasing sehingga dia monoton. Nah, ini biasanya disebut sebagai increasing sejati, naik sejati. Nah, jadi setiap bilangannya dia tidak ada memenuhi tanda sama dengan, tetapi dia terus naik begitu. Maka disebut sebagai bilangan barisan naik sejati. Nah, jadi naik terus. Sedangkan kalau ini turun sejati. Nah, jadi turun terus gitu. Nah,
Itulah, Berarti Fibonacci itu tidak sejati lah ya, karena awalnya kan 1-1. iya benar. Ya, berarti dia tidak naik sejati, tapi dia termasuk juga increasing, monoton. Benar, Pak Saleh. Jadi tidak sejati. Nah, itulah tentang barisan monoton. Oke. Nah, ada juga di bawah ini berarti yang not monoton, berarti Bapak Ibu sudah sampun paham ya yang not monoton. Kemudian yang ini, the following sequence are not monotone, but they are ultimately monotone. Nah, barisan di bawah ini tidak monoton, tetapi di akhir-akhir ultimately-nya dia monoton. Jadi pertama itu tidak monoton, kemudian setelah barisannya berakhir pada suku tertentu, selanjutnya dia menjadi monoton. Jadi yang awalnya tidak monoton, kemudian ultimately menjadi monoton. Contohnya ini. Nah, ini contoh. Nah, ini. Saya clear dulu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, pada awalnya dia tidak 7, 6, 2, 1, 2. Nah, 2, 1, 2. Artinya di sini kalau kita mengambil n plus 1, nah katakanlah 2, berarti dia sama dengan 2. Nah, memenuhi sama dengan. Jadi tidak lebih dari atau sama dengan. Tetapi ketika kita ambil dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dia menjadi monoton. Nah, jadi pada awalnya barisan ini tidak monoton, but they are, tapi pada akhirnya ultimately dia monoton. Contohnya min 2, 0, 1, setengah. Nah, ini juga tidak monoton pada awalnya, yaitu min 2, 0, 1. Kemudian pada bilangan 0, min 2, 0, 1. Kemudian pada, ya mulai dari 1, maaf, mulai dari 1. Ya 1 ya. Monoton turun kan, 1, setengah, 1/3, 1/4, 1/5, dan seterusnya. Oke. Nah, dari sini kita sudah memahami apa yang disebut dengan barisan itu barisan monoton. Nah, kemudian kita akan lanjut pada konvergensi, teorema konvergensi monoton. Nah, ini akan menjawab suatu pertanyaan begini. Apakah barisan yang monoton itu dia memiliki bisa konvergen? Ini didasarkan pada pertanyaan begini Bapak Ibu. Apakah barisan yang monoton itu bisa konvergen atau bisa divergen? Itu pertanyaannya. Bisa enggak suatu barisan yang monoton itu konvergen? Bisa. Ya, contohnya Pak Hasan. Contoh barisan yang dia konvergen. Contohnya ini kan. Super N kan? Per N. Ya, 1/1. 1/2, 1/3, sampai kan dia akan mendekati 0 kan, semakin kecil kan ya. Oke. Nah, seolah-olah dia mendekati 0. Berarti ini adalah contoh barisan yang monoton, tetapi dia juga masuk ke dalam jenis barisan konvergen. Nah, kemudian ada enggak barisan monoton yang juga masuk ke dalam barisan divergen? Jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya lebih banyak. Nah, maka muncullah di sini yang menjadi monoton convergent theorems atau teorema konvergensi monoton. Monoton sequence atau suatu barisan monoton dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika is bounded. Jadi jika dan hanya jika terbatas. Baik itu terbatas bawah maupun terbatas atas. Maka itu disebut barisan itu merupakan barisan konvergen. Jadi suatu barisan monoton itu bisa juga merupakan barisan konvergen jika barisan itu terbatas. Nah, karena itu lebih lanjut di dalam teorema konvergensi monoton ini dibahaslah di bagian bawah ini. Nah, ini. If
xn is a bounded increasing sequence, then limit xn itu equals supremum xn. If y equal yn is a bounded decreasing sequence, then limit yn if equal infimum yn. Nah, artinya jika x itu terbatas, ini ada kelanjutannya nih Bapak Ibu. Bounded above artinya dia terbatas di atas. Jadi di sini, cuman di buku ini nggak ada, di buku lain ada. Nah, jadi ini terbatas di atas. Karena tidak ditulis di sini, mungkin dia buku ini secara hemat karena sudah increasing begitu, karena sudah naik. Jadi pasti naiknya adalah terbatas di atas. Terbatas atas. Nah, jika suatu barisan xn itu terbatas atas naik, maka dia termasuk barisan konvergen. Nah, karena barisan konvergen secara otomatis dia punya limit. Nah, apa limitnya? Yaitu limit barisan tersebut adalah supremumnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Halo. Jadi supremum dari suatu barisan yang terbatas di atas, barisan terbatas, barisan monoton yang terbatas di atas, itu maka limitnya adalah supremumnya. Sedangkan ini adalah terbatas di bawah. Nah, ini terbatas atas, ini terbatas bawah, decreasing karena turun, maka limitnya adalah nilai infimumnya. Nah, inilah teorema ini mengatakan bagaimana suatu barisan monoton naik maupun monoton turun itu konvergen jika terbatas. Nah, jika barisan itu terbatas di atas, maka limitnya itu adalah supremumnya. Tapi jika terbatas di bawah, maka limitnya adalah infimumnya. Oke, baik. Dari sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Nah, sebelum kita masuk ke pembuktiannya, kita akan bertanya dulu. Terus bagaimanakah Pak kalau barisan itu sekarang dia tidak konvergen? Berarti barisan itu adalah divergen. Halo Bapak Ibu? Oke. Berarti suatu barisan monoton itu dikatakan divergen jika apa Bapak Ibu? Divergen tidak punya limit. Ya, nilai limit itu kan setelah ketahuan kalau ya dia bisa dikatakan konvergen karena terbatas di atas. Karena terbatas di atas dia punya supremum. Karena supremum maka supremumnya itulah nilai limit dari barisan monoton terbatas di atas. Sedangkan kalau barisan monoton terbatas di bawah, maka dia konvergen. Maka memiliki nilai limit, limitnya adalah infimum. Nah, sekarang kalau barisan itu divergen berarti dia tidak punya limit. Begitu ya Pak Aulil? Oke, Pak. Ya, kalau dilanjutkan kita akan membentuk suatu teorema gimana kira-kira? Dilanjutkan gimana, Pak? Dibentuk suatu kalimat yang menyerupai ini. Berarti jika fx, jika x adalah suatu barisan yang naik dan tidak terbatas. Jadi kan naik tidak terbatas kan nih Pak ya? Iya. Nah, jadi is a not bounded increasing sequence, then limit xn equal tak hingga. Jadi kalau suatu barisan itu monoton naik seperti barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti dia tidak terbatas di atas. Nah, karena tidak terbatas di atas maka termasuk barisan divergen, sehingga dia tidak punya limit atau kita katakan limitnya adalah tak hingga. Nah, kemudian kalau barisan itu juga sama, monoton turun, contohnya -1, -2 dan seterusnya,
tetapi dia tidak terbatas juga, tidak terbatas di bawah, maka kita katakan barisan itu adalah divergen. Nah, secara otomatis maka limitnya itu adalah negatif tak hingga. Oke, itulah bagaimana suatu barisan monoton itu dipisah menjadi dua, ada barisan divergen dan ada barisan monoton konvergen. Oke, baik, dari sini ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu, monggo. Berarti sama Pak, setiap barisan itu pasti akan terbagi menjadi konvergen. Ya, sama seperti barisan monoton ini. Monoton itu juga bisa terbagi menjadi konvergen, bisa terbagi menjadi divergen. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ada pertanyaan menarik lagi nih. Bagaimana kalau barisan itu konstan, Pak? Nah, ya, dia termasuk konvergen. Monoton naik dan monoton turun. Nah, berapa limitnya Bapak Ibu kalau barisan konstan itu? 2 ya. Bilangan itu. Dia punya limit, yaitu kalau kita punya barisan konstan kayak sebetulnya tadi 2, 2, 2, 2, 2, maka limitnya adalah 2. Maka dia adalah konvergen. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah jadi konvergenan ini, ya, ini disebut dengan teorema konvergensi barisan monoton. Nah, kalau tadi yang kedua tadi disebut sebagai teorema divergensi barisan monoton. Cuman di buku ini nggak ada. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menambahkan sendiri namanya teorema konvergensi, teorema divergensi monoton. Oke. Kita akan membuktikan jika A adalah terbatas di atas, yaitu naik, suatu barisan yang naik dan terbatas di atas, maka limitnya adalah supremumnya. Oke. We first treat the case where X equal Xn is bounded. Nah, jadi yang pertama kita dalam kasus ini kita ambil X-nya itu adalah terbatas dan merupakan barisan naik, berarti dia terbatas di atas. Karena X adalah terbatas di atas, berarti ada bilangan real M sedemikian hingga M itu lebih dari atau sama dengan Xn. Ya, berdasarkan definisi bilangan terbatas di atas. Ini definisi terbatas di atas. Untuk semua bilangan N kurang dari. Untuk semua N anggota bilangan asli. Nah, berdasarkan sifat kelengkapan pada 2.3.6 sifat kelengkapan, maka supremum dari barisan Xn ini kita misalkan X bintang. Ini hanya pemisalan saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memisalkan ini supremumnya itu L boleh. Nah, di sini dia memisalkan sebagai X bintang. Jadi supremumnya adalah, kalau di buku lain mungkin supremumnya itu bisa dimisalkan sebagai L. Jadi mengapa? Karena dia terbatas di atas, pasti dia memiliki supremum nih. Nah, supremumnya itu misalkan aja X bintang atau XL atau L atau dan lain sebagainya. Nah, yaitu ada di bilangan real. Kita akan menunjukkan bahwa L ini adalah atau supremum ini adalah limit dari Xn. Nah, jadi ini oleh penulis buku ini dia memisalkannya adalah X bintang. Jadi akan ditunjukkan bahwa limit dari barisan Xn itu merupakan supremumnya sesuai dengan teorema ini. Oke, ini buktinya. Kita akan mengambil epsilon lebih dari 0. Mengapa kita ambil epsilon lebih dari 0? Sesuai dengan definisi limit.
definisi limit pada kita bahas sebelumnya, yaitu epsilon lebih dari 0 diketahui is given, maka L dikurangi epsilon atau X bintang dikurangi epsilon ini adalah bukan batas atasnya. Ya, it's not upper bound of the, jadi bukan batas atas dari himpunan Xn. Dan karenanya ada XK sedemikian hingga X bintang dikurangi epsilon itu kurang dari XK berdasarkan definisi batas atas. Jadi karena X bintang atau L dikurangi epsilon ini bukan batas atas, berarti ada batas atas yang lain, yaitu kita ambil misalnya adalah XK. Nah, sedemikian hingga berarti XK itu lebih dari X bintang dikurangi epsilon. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa X adalah increasing sequence, berimplikasi bahwa Xn itu harusnya lebih dari atau sama dengan XK. Karena barisan ini merupakan barisan naik, berdasarkan definisi dari barisan naik, berarti setiap Xn harus lebih dari XK. Xn plus 1 lebih dari XK. Di mana N itu lebih dari atau sama dengan K. Jadi N-nya itu lebih dari sama dengan K, maka Xn lebih dari sama dengan XK. Nah, jika ketaksamaan ini kita gabung semua, kita mulai dari X bintang dikurangi epsilon kurang dari XK, yang ini saya dulu. Nah, oke. Nah, jika kita mulai dari sini, X bintang dikurangi epsilon itu kurang dari XK, XK kurang dari Xn ini berdasarkan definisi barisan naik, dan Xn kurang dari sama dengan X bintang. Mengapa? Karena X bintang ini dianggap sebagai supremum. Ini supremum. Jadi supremum itu pasti dia paling besar daripada Xn. Dan karena epsilonnya itu lebih dari 0, berarti nilai supremumnya ini kurang dari X bintang, supremumnya ditambah dengan epsilon untuk semua N kurang dari, lebih dari sama dengan K. Nah, ini artinya ketika kita mengambil ini, mengambil Xn, kita ambil Xn kurang dari X bintang kalau di situ, kemudian ditambah epsilon. Nah, sehingga menjadi Xn dikurangi epsilon, dikurangi X bintang, ini kurang dari epsilon. Oke. Nah, artinya Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon. Kalau ini dibuat dalam bentuk nilai mutlak, maka diperolehlah nilai mutlak dari Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasannya ini sudah sesuai dengan definisi limit. Nah, yang kemarin Bapak Ibu ya, definisi limit yaitu dia harus memenuhi nilai mutlak barisan Xn dikurangi X bintang kurang dari epsilon. Nah, berarti X bintang ini tadi, X bintang ini yang merupakan supremum ini, supremumnya itu merupakan limit dari barisan Xn. Nah, berdasarkan karena dia telah memenuhi definisi suatu limit pada bab sebelumnya, yaitu memenuhi ini. Maka X bintang itu bisa dikatakan sebagai limit, sehingga barisan Xn itu akan konvergen ke supremum. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan.
Nah, begitu juga dengan yang B. Ini adalah pembuktian bahwa barisan turun, tapi dia terbatas di atas. Nah, maka pakai infimum. Pembuktian yang B. Nah, tapi kalau di buku ini dia tidak menggunakan bukti infimum, dia menggunakan hanya kebalikan saja dari supremum. Tapi kita bisa kok Bapak Ibu menggunakan bukti untuk menggunakan infimumnya. Jadi ini diganti dengan infimum itu boleh. Nah, ini menggunakan lawannya. Baik, saya clear dulu ya. Nah, kalau yang bukti B di sini dia jika Y sama dengan YN adalah barisan terbatas di atas. Jadi Y itu sama dengan Y barisan terbatas di atas, decreasing, decreasing, turun, maaf. Jika Y itu adalah barisan turun terbatas di bawah berarti, maka ini jelas bahwa X itu didefinisikan min Y, yaitu min YN, akan adalah suatu barisan yang naik dan terbatas. Contoh saya berikan contoh barisan yang turun 1 per 1, 1 per 2, 1 per 1 per 4, 1 per N. Oke. Nah, barisan ini adalah barisan decreasing spondyl. Turun. Barisan ini adalah barisan yang turun dan terbatas di bawah 0, katakanlah begitu. Maka kalau ini dinegatifkan, negatif 1, negatif setengah, negatif sepertiga, dan negatif 1 per N. Nah, berarti ketika barisan yang turun terbatas di bawah itu dinegatifkan, dia akan menjadi suatu barisan increasing yang naik dan terbatas di atas. Apakah barisan ini naik ya Bapak Ibu? Min 1, min setengah. Min 1, min setengah, min sepertiga, min seperempat. Apakah barisan ini naik? Naik. Naik menuju Ya. 0. Naik Pak Yaya. Naik Benar. Nah, jadi dia naik yang semulanya barisan ini adalah turun, kemudian dinegatifkan, dia menjadi barisan naik. Oke. Dan secara otomatis dia terbatasnya di atas, kalau ini terbatasnya di bawah. It was so in part A, jadi kita melihat dari bagian 1 bahwa limit X ini yang barisan naik itu tadi ya, yang dinegatifkan itu, X itu adalah negatif dari Y, adalah supremumnya. Jadi sudah kita buktikan bahwa limit
dari barisan naik terbatas di atas itu adalah supremumnya, itu supremum min Y tadi. Oke. Sekarang limit X itu ternyata sama dengan limit negatif limit Y. Jadi limit barisan X yang dinegatifkan itu ini limit barisan X-nya itu sama dengan negatif dari limit Y. Nah, kita tahu limit X itu adalah supremumnya. Sekarang, kalau negatif dari limit Y, itu berarti apa, Bapak Ibu? Ini negatif limit Y. Negatif limit Y. Jadi supremum X itu adalah negatif, ini supremumnya itu adalah negatif dari limit Y. Nah, kemudian kalau di sini menjadi limit Y, berarti sama dengan negatif dari supremum. Oh, negatif dari supremum dia akan menjadi apa, Bapak Ibu? Supremum, infimum. Kenapa? Posisinya Mengapa kalau negatif supremum itu infimum? lawannya Gimana? Kan supremum itu kan bilangan terbesar nih ya. Berarti kalau dinegatifkan menjadi yang paling kecil kan begitu ya Bapak Ibu? Halo? Oke. Nah, sama halnya seperti ketika kita punya bilangan yang paling kecil, bilangan yang paling besar tapi dia positif, kemudian dinegatifkan, dia akan menjadi yang paling kecil. Sehingga disitulah kita punya limit Y, barisan Y tadi adalah negatif supremum, dia akan menjadi infimum. Nah ini, maka limit Y-nya itu sama halnya seperti negatif dari limit X. Limit X-nya itu kan supremum. Nah, negatif dari supremum berarti adalah infimum YN. Ternyata bukti yang diberikan oleh Bartel ini sederhana. Jadi kita tidak perlu mengulang yang pakai infimum, cuman menggunakan konsep ini. Yaitu suatu barisan itu akan dari monoton turun, ketika dinegatifkan dia akan menjadi monoton naik. Nah, oleh sebab itu dia kemudian menggunakan hubungan antara limit monoton naik yang sudah dibuktikan di awal dengan negatif dari limit monoton turun ini. Dengan demikian diperoleh bahwa suatu barisan monoton turun yang terbatas di bawah, maka limitnya itu adalah infimumnya. Begitu. Oke. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan terkait dengan hal ini. Nah, jadi maka itulah disebut sebagai teori konvergensi monoton. Maaf, teorema konvergensi monoton. Nah, saya di sini tidak membahas tentang teorema divergensi monoton gitu Bapak Ibu. Itu ada teorema divergensi monoton nanti. Nah, cuman tidak saya bahas ini, saya hanya memberikan sedikit ulasan tadi bagaimana suatu barisan monoton itu ternyata juga bisa konvergen, juga bisa divergen. Dia memenuhi konvergen jika increasing atau naik dan terbatas di atas, jika turun dan terbatas di bawah. Maka dia disebut sebagai barisan konvergen. Oleh sebab itu, maka memiliki limit barisan naik terbatas di atas itu adalah supremumnya,
limit turun terbatas di bawah itu adalah infimumnya. Nah, sedangkan kalau divergen dia tidak terbatas di atas juga tidak terbatas di bawah. Maka limitnya adalah tak hingga atau limitnya adalah negatif tak hingga. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu beberapa contoh ini. Saya clear? Saya clear nggih? Oke. Halo. Nggih, Pak. Nah, contoh. Ini beberapa contoh terkait, nah ini kita bahas ini apa yang dimaksud ini. The monotone convergence theorem establish the existence of the limit of a bounded monotone. Maksud saya Bapak ya. Teorema konvergensi monoton menetapkan keberadaan limit dari barisan monoton yang terbatas. Hal ini juga memberikan cara bagaimana kita akan menghitung limit barisan yang disediakan. Kita dapat mengevaluasi supremum dalam contoh yang A, kemudian kita juga dapat mengevaluasi infimum dalam contoh yang B. Kadang-kadang sulit untuk mengevaluasi supremum atau infimum, tetapi setelah kita tahu bahwa itu ada, seringkali mungkin untuk mengevaluasi limit dengan metode lain. Berarti di sini kita akan menunjukkan cukup contoh yang A, yaitu mencari supremum dan mencari infimumnya. Nah, kenapa? Karena teorema sebelumnya sudah membuktikan, kalau yang awal-awal dulu kan, kalau kita ingin mencari suatu limit dengan menggunakan definisi limit, ya Bapak Ibu. Metode yang awal yang sudah kita pelajari. Kemudian selain dengan menggunakan definisi limit, kita juga bisa menggunakan, yaitu miliknya kalkulus, yaitu dibagi dengan variabel tertinggi. Nah, sekarang kita pada metode baru yang diperkenalkan di sini, yaitu metodenya adalah cukup kita mencari infimum dan supremum dari barisan tersebut. Nah, jika supremumnya itu ada, berarti dia terbatas di atas memiliki supremum, maka supremum itulah yang akan menjadi limit barisan tersebut. Nah, contoh yang A. Limit 1 per akar N sama dengan 0. Oke, sebelum saya bahas ini, nah, bagaimana caranya Bapak Ibu menyelesaikan ini? Kalau yang di sekolah nggih Bapak Ibu, mana sih Bapak Ibu? 1 per N pangkat 1/2. 1 per N pangkat 1/2. terus Dibagi 1/n. Ya, masing-masing dibagi dengan 1 per akar N. Masing-masing dibagi dengan akar N. Dibagi dengan N pangkat setengah ngoten apa? iya, Iya. gimana Bapak Ibu? Pangkat tertinggi kan setengah. Oke, berarti Ya, itu. pangkat di setengah. Terus bagaimana kalau kita membagi iya. pangkat setengah? Oke, biasanya kalau dia melibatkan bentuk akar, di sekolah itu limit dikali dengan dirasionalkan dulu Bapak Rasionalkan. Ibu. Ya, Akar benar. N. Dikali akar N. Nah, ini berarti limit. Nah, ini artinya di sini limit X mendekati tak hingga gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau di miliknya Bartel itu dia tidak menulis ini, dia anggap barisan itu tidak barisan itu terus begitu. Tak hingga begitu. Tapi di buku lain nanti Bapak Ibu akan menemukan X mendekati tak hingga. Jadi X bukan mendekati pada konstanta tertentu, tapi tak hingga, maka di Bartel ini pasti dia dihilangkan begitu. Limit, pokoknya ada kata limit begitu, ini berbicara pada barisan, itu artinya
dia mendekati K hingga. Berarti 1/n kita kali dengan Rn. Oke. Maka diperolehlah limit 0. Akar N per N. Ya, limit akar N per N. Nah, kemudian kita bagi dengan pangkat tertingginya adalah pangkat berapa Bapak Ibu? 1. Ya. Maka diperoleh limit akar N ini dibagi N. Oke. Akar N dibagi N per oh. Ini N kuadrat. Nah, ini N kuadrat. Ya. Ya. Halo? Iya, karena Oke, Pak. Karena di dalam tanda kurung. Ya, itu. Sehingga dia menjadi akar 1/n. Akar 1/n per 1. Nah, sehingga akar 1/n per 1, 1/n akar 0 berarti sama dengan 0 dibagi 1, maka sama dengan 0. 0. Oke. Ini yang biasanya dilakukan di sekolah. Nah, sekarang kalau kita menggunakan definisi, berarti dia harus memenuhi apakah 1/n itu dikurangi 0 kurang dari epsilon. Nah, itu kalau pakai definisi. Nah, sekarang kita fokus bagaimana kalau kita menggunakan apa yang sudah kita pelajari yaitu infimum dan supremum. It is possible kita memiliki kemungkinan menangani barisan ini dengan menggunakan teorema 3.2.10, teorema yang tadi ya Bapak Ibu ya, teorema konvergensi monoton. Oh, maaf, teorema 3.2.10 itu tentang bagaimana mencari suatu limit. Kita sekarang akan menggunakan teorema konvergensi monoton. Secara jelas bahwa 0 adalah batas bawah dari himpunan itu. Karena oleh karena itu limitnya adalah 0. Selesai sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan supremum dan infimum. Secara jelas 0 ini clearly 0 is a lower bound for the set 1 per square of n. Jadi secara jelas 0 itu adalah batas bawah dari himpunan 1 per akar n. Dan ini tidak sulit untuk menunjukkan bahwa 0 adalah infimum karena batas bawah. Sehingga 0-nya infimum. Nah, karena dia terbatas di bawah, infimum berarti kita tahu bahwa limit 1 per n itu sama dengan 0. Selesai Bapak Ibu. Begitu aja. Jadi cuma mencari infimum dan supremumnya. Halo. Oke. Ya, karena sudah ketemu. Oke. Karena sudah dijawab oleh teorema tadi. Jadi, cuman kan infimum dan supremum kan tidak diperkenalkan di SMA. Jadi, on the other hand, pada bentuk yang lain, atau di sisi yang lain, kita tahu bahwa X didefinisikan 1 per akar n ini terbatas dan turun dan terbatas di bawah. Kita mengetahui bahwa itu konvergen ke beberapa bilangan real. Karena X sama dengan 1 per
akar N konvergen ke X, hal ini mengikuti teorema. Maka hasil perkaliannya juga akan konvergen ke X kuadrat. Karena X kuadrat tidak. Oleh sebab itu, karena X kuadrat juga sama dengan 0. Nah, maksudnya, kalau ini sudah terjawab, Bapak Ibu, dari sini ini kita sudah bisa menjawab kalau limit 1 per akar N itu sama dengan 0. Kenapa? Karena infimumnya adalah 0. Berdasarkan teorema sebelumnya, yang sudah kita bahas tadi, bahwa suatu barisan apabila turun dan terbatas di bawah, maka limitnya adalah infimumnya. Nah, ini maksudnya untuk yang ini adalah dia menjawab ini. Jadi kalau hasil perkaliannya karena barisan X dan X ini adalah konvergen, jadi 1 per akar N dikali 1 per akar N itu sama dengan 1 per N, maka dia konvergen ke X kali X. X-nya tadi adalah 0 kali 0, maka 1 per N itu akan konvergen ke 0, sehingga limitnya sama dengan 0. Limit 1 per N sama dengan 0. Oke, baik. Itu Bapak Ibu ya yang A. Sekarang kita lanjut. Nah, dari sini sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Monggo. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, misalkan saya punya barisan HN yang didefinisikan 1 ditambah setengah, ditambah 1/3, ditambah titik-titik, sampai ditambah 1 per N untuk N anggota bilangan asli. Nah, sebelum kita menentukan limitnya, apakah barisan ini monoton Bapak Ibu? Monoton naik ya? Oke, monoton naik. Ya, oke. Jadi 1 kan ditambah setengah, misalnya H1 itu 1. 1, H2 1 tambah setengah, H3 1 tambah setengah tambah 3 kan begitu nih? Ya. Oke, dia monoton naik. Oke, nah. We see that Hn increasing sequence, ya, monoton naik. By the monoton convergence teorema, dengan teorema konvergensi monoton, pertanyaan dari barisan apakah konvergen atau tidak adalah reduce to the question of the whether the sequence is bound or not. Nah, sekarang kita sudah mampu menjawab barisan itu monoton naik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dia konvergen atau tidak. Itu yang menjadi pertanyaan lanjutan dari ini. Maksudnya, apakah barisan itu terbatas? Terbatas. Ya, kenapa Pak Oleh? Tidak lebih dari 2. Terbatas kedua ya? Oke. Oke. Yakin ya? Oke, kita baca ini bagian bawah nih. Ini terbatas atau tidak? Attempt to use direct numerical calculation. Jadi seolah-olah kita akan mengatakan itu terbatas, yaitu terbatas pada 2. Oke, upaya untuk menggunakan perhitungan numerik secara langsung untuk sampai pada dugaan tentang kemungkinan batasan barisan mengarah pada kecapean kita yang tidak meyakinkan. Jadi kita menghitung terus itu. Misalnya untuk
N-nya 50.000. Maka HN itu kurang dari 11. Jadi N-nya itu kalau ditambahkan terus begitu, ini ditambahkan apa boleh? Ditambah. Jadi bukan terbatas di 2. Jadi kalau 1 tambah setengah, tambah 1/3, tambah 1/5, tambah 1/4, tambah 1/5, tambah 1/6, tambah 1/7, tambah 1/, dan lain Jadi sebagainya. terus di atas 2. Oke. Kalau barisannya adalah setengah, kemudian 1/3, 1 ditambah 1/n ya. 1 ditambah 1/n kan ini. Nah, kalau barisannya 1 ditambah 1/n, dia terbatas di mana? 1 ditambah terbatas semakin kecil juga ya. Terbatas di 1. Oke. Tapi di buku ini dituliskan bahwa nilai perkiraan HN untuk 50.000 ini kita, nah ini, a computer run will referral the approximate value HN itu mendekati 11,4 Pak. Jadi dia tidak terbatas di 2. Yaitu jika N-nya 50.000. Halo? Kan ditambah terus nih. 1 ditambah setengah, ditambah 1/3, ditambah 1/4, sampai ditambah 1/50.000, ternyata HN-nya itu 11, percaya Bapak? Percaya, Pak. Oke. Kalau Bentar. Kita N-nya saja, kalau memang bisa lebih dari 2, kita akan percaya. Kita ambil N-nya berapa? 1 ditambah setengah tambah 1/3. Coba Bapak Ibu pakai kalkulator. Masih 1,8. Tapi kalau tambah 1/4 sudah lebih dari 2. Nah, itu. Nah, berarti kan batas atasnya dia tidak 2, Pak. Jadi dia tidak bisa dikatakan supremumnya 2. Kalau ketemu supremumnya 2, berarti jelas dia konvergen kedua. Nah, 4 aja sudah lebih dari 2 ya. 4 sudah lebih dari. Nah, berarti tidak 2, tidak jadi 2, Pak Olil. Oke. Berarti yang selama ini kita lakukan itu adalah berupa biasanya pemikiran intuisi atau intuitif. Nah, ternyata setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata lebih dari 2 nih. Jadi tidak jadi kita mengatakan supremumnya 2. Nah, ini a computer run will referral the approximate value. Jadi HN-nya sama dengan 14, untuk N-nya 50.000, dan kita tidak mungkin menghitung ini pakai komputer hitung. Kemudian HN-nya 12 untuk 100.000. Nah, sedemikian hingga bahwa fakta numerik yang tersisa, fakta hasil perhitungan, fakta tersebut mengarah pengamatan biasa menyimpulkan bahwa barisan itu ternyata tidak terbatas. Namun barisan tidak terbatas. Tapi kalau kita melakukan pengamatan saja seperti yang dilakukan pertama tadi, kita hanya mengamati, kita mengatakan bahwa terbatas di 2. Ternyata setelah dilakukan perhitungan oleh buku ini, ternyata barisan itu adalah divergen. Artinya dia tidak terbatas, Pak, ternyata ya. Nah, jadi hanya melalui pengamatan saja kita langsung mengatakan bahwa dia terbatas di 2, tapi setelah melalui perhitungan yang sudah dihitung tadi ini maksud dari kalimat ini, ternyata dia tidak terbatas. Oleh sebab itu dikatakan dengan divergen. Nah, ini biasanya disebut sebagai ini harmonic series divergen, yaitu deret harmonik divergen.
Ya, deret harmonis divergen. Jadi barisan yang kedua ini jelas dia tidak memiliki apa Bapak Ibu? Limit. Karena barisan merupakan barisan divergen. Oke. Nah, sejauh ini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. 1 plus Ya. 1 plus 2 plus dan seterusnya itu deret Kak, ya, bukan barisan Kak. Ya, jadi ini deret. Kenapa deret? Bapak, karena ada kata jumlah penambahan. Deret itu artinya kan penjumlahan. Deret, series, deret. Jadi hasil penjumlahan. Maka ini biasanya disebut sebagai ini. Deret harmonis divergen. Ini deret harmonis divergen. Sehingga dia tidak memiliki limit karena divergen. Oke, Bapak Ibu. Baik. Sebelum kita lanjut, di sini ada satu contoh soal, Bapak Ibu. Ini jika diketahui kitab saya punya R itu kurang dari 1, kemudian saya punya barisan AN, itu sama dengan R pangkat N, R pangkat N, begitu ya Bapak Ibu. Untuk N-nya anggota bilangan SLI. Ini saya barisan AN-nya saya definisikan dengan R pangkat N. Tentukan apakah barisan ini konvergen atau divergen. Kemudian tentukan limitnya. Kalau divergen dia tentukan limitnya. Oh maaf, kalau konvergen tentukan limitnya, kalau divergen jelas limitnya nanti bisa tak hingga atau minta. Nah ini coba Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Di mana R-nya itu kurang dari 1. Oke. Jadi barisan itu banyak sekali, Pak. Jadi kita bisa AN-nya itu sama dengan R-nya katakanlah kurang dari 1/2 pangkat N. Setengah pangkat N. Gitu. Atau juga AR-nya, AN-nya, N-nya kita bisa yang selain setengah 2/3. 2/3 itu kurang dari 1 ya, Pak. Ya. 2/3 juga bisa pangkat N. Atau 1/5 atau 1/10 dan lain sebagainya. Nah, kita dari contoh yang ini aja. Kalau kita punya AN sama dengan setengah pangkat N, apakah ini konvergen atau divergen, Bapak Ibu? Mengecil konvergen. Nah, dia mengecil, menurun ya, mengecil. Turun ya, Pak. Boleh ya. Nah, terus yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimana Pak Holil mengetahui kalau barisan ini turun? Nah, itu berdasarkan definisi kan ya tentu ya. Kita ambil saja N-nya berapa? Kita ambil N-nya 2 lah. Kita ambil N-nya 2. Oke. Pada saat kita ambil N-nya 2 berarti dia menjadi 1/4. Kan begitu nggih?
Kemudian berarti kita ambil N-nya 2 plus 1. N-nya 2 plus 1 berarti 3. Berarti menjadi berapa? 8. Ya, 1/8. Nah, ini berarti lebih dari. Sehingga N-nya 2 plus 1 kita ambil sama N-nya sama dengan 3. Nah, jadi setiap UN atau AN itu lebih dari AN plus 1. Nah, lebih dari dia berarti menurun. Barisan ini menurun. Oke, sudah jelas. Sekarang apakah dia terbatas? Jelas ya, dia terbatas di bawah. Dan semakin kecil kan? Oke, semakin kecil sehingga terbatas di bawah. Nah, mendekati berapa? Batasan itu adalah mendekati 0. 0. Oke, berarti dia konvergen. Konvergen ke 0. Dan 0 ini maka dia menjadi infimum. Sehingga limit dari barisan ini, AN sama dengan setengah pangkat N, itu adalah 0. Oke. Kemudian kalau yang ini, 2/3 pangkat N juga, apakah dia turun, Bapak Ibu? Turun. Turun juga ke 0. Nah, oleh sebab itu, ini adalah sebagai kesimpulan, kalau kita punya suatu bilangan R, nilai mutlak dari R itu kurang dari 1, di mana barisannya adalah R pangkat N, pasti barisan itu adalah konvergen turun. Konvergen turun ke 0. Oleh sebab itu, maka limit dari AN adalah 0, yaitu di mana barisannya didefinisikan sebagai R pangkat N. Nah, jadi disinilah kita mempelajari cara menemukan suatu limit barisan. Harus ditemukan dulu apakah dia konvergen, apakah dia naik atau turun, yaitu berarti kemudian apakah dia terbatas atas, terbatas bawah, maka ketemulah kalau terbatas atas dia menjadi supremum, kalau terbatas bawah menjadi infimum. Oke. Begitu nih Bapak Ibu, lanjut nih. Saya lanjut, masih ada beberapa materi. Oke, saya clear dulu ini. Nah, sekarang yang menjadi, kalau pada saat tadi kita sudah menemukan suatu limit atau barisan itu dikatakan konvergen atau divergen jika suatu barisan itu didefinisikan dengan menggunakan rumus umum ya Bapak Ibu. Kayak ini 1/akar N, kayak 1/N. Itu adalah definisi dalam mendefinisikan suatu barisan. Nah, kita tahu bahwasanya cara mendefinisikan barisan itu ada 3. Yang pertama dengan mendaftar suku-sukunya, yang kedua adalah dengan menulis rumus suku KN-nya atau generalisasi, yang ketiga adalah dengan menggunakan apa Bapak Ibu kemarin? Masih ingat nggih? Napa? Ya, secara induktif. Oke, dengan cara induktif. Nah, sekarang bagaimana ketika suatu barisan itu didefinisikan secara induktif? Cara menemukan limitnya bagaimana, Pak? Nah, oleh sebab itu dibahaslah di sini bagian ini. Nah, ini. Jadi, sequence are barisan that are defined inductively must be treated differently. Jadi, suatu barisan yang didefinisikan secara induktif harus diperlakukan secara berbeda. Jika barisan tersebut diketahui konvergen, maka nilai limitnya terkadang dapat ditentukan dengan menggunakan cara induktif. Nah, contoh ini. For example, misalnya konvergensi telah ditetapkan untuk barisan Xn didefinisikan sebagai berikut. X1 didefinisikan 2, Xn plus 1 didefinisikan 2 ditambah 1 per Xn untuk N anggota bilangan asli. Nah, jika kita misalkan X itu adalah limit dari Xn, maka kita juga memiliki X itu adalah limit dari Xn plus 1.
Mengapa? Since karena ekor ke-1 yaitu xn plus 1 konvergen ke limit yang sama dengan xn. Benar Bapak Ibu? Jadi kalau kita punya barisan kemarin yang barisan ekor nih Bapak Ibu ya. Ekor barisan 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3, kemudian sampai 1 per n. Nah, ini adalah konvergensi, konvergen ke 0. Kalau saya mendefinisikan xn-nya adalah seperti ini, x1 per n, kemudian saya akan mengambil ekor pertama, berarti kalau ekor pertama itu adalah kita mulai dari n plus 1, Bapak Ibu ya. Halo? Nah, berarti dimulai dari ini, setengah. Ya, setengah. Ekor pertama ini. Ekor pertama itu dimulai dari berarti 1 per 1, dimulai dari 2. Kalau ekor kedua berarti dimulai dari x2 tambah 1, 3. Kan begitu nggak definisi kemarin, definisi tentang ekor barisan. Nah, jadi kalau kita punya suatu limit, x itu adalah limit dari xn, maka x juga akan limit dari xn per 1. Mengapa? Karena berdasarkan definisi dari ekor barisan, kita ekornya itu sama menuju pada ini 0, ini juga akan menuju pada 0. Oke. Nah, oleh sebab itu, karena ekor pertama xn plus 1 adalah konvergen ke limit yang sama. Lebih lanjut, kita melihat bahwa xn lebih dari sama dengan 2. Karena x-nya dimulai dari 2, maka xn itu pasti lebih dari sama dengan 2. So that, jadi x tidak boleh sama dengan, x itu tidak sama dengan 0, dan xn tidak akan sama dengan 0 untuk semua n anggota bilangan asli. Therefore, we may apply the limit teorema untuk mendapatkan berikut. Kita aplikasikan teorema limit untuk barisan x sama dengan limit xn per 1 sama dengan 2 ditambah 1 per limit xn sama dengan 2 ditambah 1 per x. X sama dengan limit 1 xn per 1, limit xn per 1 sama dengan 2 ditambah 1 per limit xn. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu ini. X sama dengan, kan ini tadi X dimisalkan limit xn, maka X juga akan limit xn per 1. Nah, ini limit X sama dengan limit xn per 1 sama dengan ini 2 ditambah 1 per xn. Nah, berarti xn sama dengan limit xn. Sama dengan 2 ditambah 1 per x. Karena x itu adalah merupakan limit xn, dimisalkan limit xn. Jadi, limit x adalah solusi dari persamaan kuadratik x kuadrat min 2x min x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Dan karenanya x haruslah positif. Kita menemukan limit barisan adalah x1 ditambah akar 2. Oke. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Bingung ya ini? Nah, oke. Nah, kita misalkan akan menemukan cara sendiri begini berarti caranya. Sesuai dengan definisi yang sudah kita pelajari, untuk menyelesaikan soal ini,
Pertama, kita harus menulis apakah barisan ini konvergen, Bapak Ibu. Kalau kita punya X1, itu sama dengan 2. Berarti X2-nya berapa, Bapak Ibu? Tiga. 2 ditambah setengah. 2 setengah. Dua. N-nya 2 ya. Oh ya, 2 setengah. 3. 2 ditambah 1 per 2 setengah. Pak Yayan, Ya, itu X2 itu kan sama dengan X1 plus 1, Pak Yayan. X1 plus 1 gitu. Iya, Ini definisinya ini pakai ini, Pak. nah ya. Itu X2 itu kan sama dengan X1 plus 1. Iya, Nah, berarti N-nya 1. ya. Berarti X2 sama dengan 2 plus 1 per 1. X1. Nah, ya, X1-nya berapa, Pak? Oh iya, 2 ya. kan? Ya, ya. 2 ditambah setengah kan 2 setengah nih. Oke, oke. Ya, saya tulis lagi 2 tambah setengah, 2 setengah itu 2 kali 5 per 2. Oke. So, Terus kalau yang ini setiganya berarti 2 ditambah 2 per 5. 2 per 5 2 per 5. sama dengan 12 per 5. 12 per 5. per 5. Ini cara kita dulu Bapak Ibu sebelum memahami ini. 2 ditambah 12 per 5. Oh, 5 per 12. Nah, 5 per 12. berarti 12 kali 24. 29 per 12. 29 per 12. 29 per 12. Nah, sudah sampai sini dulu. Kita coba ini. Ini 2. Ini berapa Bapak Ibu? 3,5 ya? Oh, 2,5. 2,5. 2,5. Kalau 12 bagi 5? 2,4. Yang ini? 12 bagi 5 berapa? 2,4. Kok turun ya Bapak Ibu? Ya, tile tadi, ekor tadi. 2,4. 29 bagi 12. 2,4. 1. Nah, kalau di sini dia menjadi berapa kira-kira ini? Sekian ya. Turun malah 2,3 ya. Ini 2,3. Coba X 5 per 12 ya. 5 per 12. 2 tambah 12. 2 ditambah 41 betul 41. 12 per 29. 12 per 29.
9 kali 12 60. Jadi saya 2 ditambah, benar ya Bapak ya, 2 ditambah 12 per 29 ya. Oke, betul. 29 kali 2 tambah 70 29. nah, 2,41 kan ya, 2,413 dan seterusnya kan begitu nggih. Kalau ini 2,416 gitu dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dia monoton, barisan ini barisan monoton turun. Monoton turunnya tapi dimulai dari X2. Halo? Iya. Dimulai dari sini monotonnya. Dimulai dari X2, 2,5, 2,4, 2,41, 2,41 dan seterusnya. Nah, sehingga dia memiliki batas. Berapa batas atasnya? Batas atasnya adalah 2,41 sekian-sekian. 2,41. Nah, sehingga ini akan menjadi suatu supremumnya. Nah, karena ini supremumnya, maka ini akan menjadi limit barisan ini. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, kalau di sini apakah sama? 1 ditambah dengan akar 2. Akar 2 berapa, Bapak? Satu 1,4 kan ya akar 2 ya. 414, 1,414. Hasilnya akar 2 itu kan 1,4 sekian-sekian. Ya. 1,41. Sehingga 1 ya 1,4 dan seterusnya. Nah, kalau ini ditambahkan menjadi 2,41. Jadi sama kan Bapak Ibu caranya. Nah, sehingga pada saat kita menemukan suatu barisan yang didefinisikan secara induktif, yaitu cara pertama kita menggunakan ini yang adalah sesuai dengan definisi. Kemudian kalau barisan itu ke bawah atau atas, halo, kurang jelas ya? Halo? Tahun mic-nya. Jelas, Pak. Pak Eko, ekornya Pak Eko. Ada gangguan. Pak Yan keluar ya? Masuk lagi nih. Lempar. Pak Eko. Eko melanglang buana. Lanjut Pak Eko. Lanjut. Cuk merem. Nah, jadi kalau halo. Jadi Bapak Ibu di dalam mencari bagaimana ketika kita menemukan suatu soal yang soal itu didefinisikan secara induktif, maka cara tersebut bisa menggunakan cara yang dikemukakan dalam buku ini.
atau dengan cara tadi yaitu dengan konvergensi tadi. Karena kalau ini kan tidak mungkin kita mencari limitnya, tetapi kita amati dulu apakah dia konvergen atau divergen. Setelah kita mengetahui dia konvergen, nah maka kita bisa menemukan limitnya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau yang mau didiskusikan? Tidak, menemukan 1 plus akar 2 itu memang yakin ke sana, tapi terus tiba-tiba muncul akar 2 itu dari mana? Nah, itu yang akan kita analisis dari solusi yang diberikan oleh Bartel ini. Nah, sekarang kalau dari sini sampai ini Bapak Ibu, nah kita kan pahamnya kan sampai sini ya Bapak Ibu. Saya rasa ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ternyata dia X-nya itu limitnya, limit Xn plus 1 itu adalah 2 ditambah 1 per X. Nah, kalau kita punya persamaan X kuadrat, X kuadrat min 2 Paham. Ya. X min 1 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ini diperoleh dari mana? Kalau kita lihat ini X-nya, kita ambil ini Bapak Ibu. Nah, berarti kita ambil X sama dengan 2 ditambah 1 per X kan gitu ya Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini Bapak Ibu? Dijadikan sama-sama boleh. Kalau misalnya kita sama-sama mengalihkan dengan X, kita kali aja dengan X itu boleh. Jadi X kuadrat sama dengan 2X 1. Kan begitu nggih? Bahwa 2X. Ya. 2X plus 1. Plus 1. Karena ini merupakan persamaan kuadrat, maka untuk mencari solusinya dengan cara memfaktorkan. Sehingga jadilah bentuk seperti ini. Kita pindah 2X-nya menjadi min 2X, kita pindah 1 menjadi min 1 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan X itu sama dengan limitnya kan tentu Bapak Ibu ya. X itu sama dengan limit Xn plus 1. Sehingga kita akan memfaktorkan ini. Kalau difaktorkan gini bisa nggak Bapak? Buatan bisa ya? Enggak bisa. Kalau kita melihat nilai diskriminannya adalah D-nya itu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4 0. 0 ya D-nya. Kalau D-nya negatif dia tidak punya. Kalau D-nya 0 dia punya satu solusi. Oke, kalau difaktorkan bisa enggak Bapak Ibu ini? Ya, okay. X min 2. Oh, X nggak min bisa ya? Nggak bisa. Karena berapa kali berapa yang min 1 ketika ditambahkan aja harus min 2. Kan ngonten gitu. Rumus ABC. Tapi punya akar. Jadi pakai rumus kuadrat. Ya, pakai rumus ABC atau melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau saya biasanya lebih menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna sih. X kuadrat min 2X sama dengan 1. Tambah Kemudian 1. kita tambah setengah dari B kuadrat. Sehingga X kuadrat min 2X setengah dari B kuadrat. Setengah dari 1. Ya, langsung ya. Oke. Min 1 kuadrat berarti 1.
Berarti sama dengan ini adalah 1 tambah 1, 2. 2. Sehingga ini menjadi X Min 1 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 2. Maka X min 1 sama dengan plus minus akar 2. maka diperolehlah X sama dengan akar 2 plus 1 atau X sama dengan negatif akar 2 plus 1. Nah, karena ini yang bawah ini adalah menghasilkan negatif, sedangkan tadi barisan bilangan itu dia menujunya tidak negatif, tapi menuju pada nilai tertentu, maka kemungkinan yang kita ambil jawabannya adalah yang ini. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Ini tidak dipakai. Baik. Nah, itulah cara kita di dalam menemukan limit suatu barisan yang didefinisikan dengan inductively atau secara induktif. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Itu tadi berarti Pak ya. Limitnya xn dengan xn plus 1 kan sama nanti ya. Iya. Nah, kan kuncinya di sana ya. Iya. Iya, paham. Kenapa sama? Karena kan ekor ke 1. N plus 1 itu artinya kan ekor ke 1. Dari xn-nya. Nah, untuk contoh-contoh yang bagian bawah ini, belum saya clear, saya ke yang bagian bawah. Nah, itu adalah contoh tentang bagaimana ketika didefinisikan secara inductively. Nah, jadi ini sudah membahas tentang definisi secara induktif, Pak. Contoh yang A tadi. Nah, ini juga didefinisikan secara induktif, yaitu Y1 sama dengan 1, YN plus 1 itu sama dengan 1/4, 2YN, 2YN, YN plus 3. Untuk N lebih dari sama dengan 1. Nah, kita menunjukkan bahwa limit Y itu adalah 3/2. Caranya sama seperti ini. Kemudian untuk contoh yang B, juga sama, ini juga didefinisikan secara induktif. Terus, nah, the calculation square root. Nah, sebenarnya ini dimulai dari suatu barisan yang saya punya akar. Jadi kayak saya punya barisan ya. Barisan xn saya definisikan dengan akar n. Akar n di mana n-nya itu lebih dari 0. Nah, berapa limitnya dari ini? Kalau di sini a, akar a. Misalnya let a lebih dari 0, we will construct the sequence Sn to the number that's convergent to akar a. Jadi xn akar 1, 1 akar 2, akar 3, akar 4. Oh, ini dia tidak konvergen, Pak. Ya, ini tidak konvergen, ini divergen. Iya, divergen. Divergen. Oh, misalkan S1 lebih dari 0 dan didefinisikan Sn plus 1, ya itu divergen. Bu. Kalau Sn plus 1 setengah Sn, nah ini, oh ya ini juga berarti juga merupakan cara mencari limit dari suatu barisan yang didefinisikan secara induktif. Oke. Coba yang bagian bawah terus. Nah,
Euler number, bilangan Euler. Bilangan Euler itu biasanya bilangan yang terkenal, yang biasa sering dipakai adalah bilangan ketetapan E, konstanta E. Ini namanya bilangan Euler, yaitu 2,718. 2,718. Nah, kalau di sekolah sering sekali kita menuliskannya bilangan E itu adalah 2,7. Nah, dari mana kita memperoleh bilangan E ini, Pak? Sebenarnya, Pak, dari sini. Nah, dari ini. Jadi, ya pada saat kita punya suatu barisan nih, saya punya barisan XN, itu saya definisikan secara binomial. Secara binomial, 1 ditambah 1 per N. 1 ditambah 1 per N. Pangkat N. Untuk N-nya adalah anggota bilangan asli. Nah, ketika kita mencari apakah barisan ini menuju pada suatu titik tertentu atau konvergen atau divergen. Kalau pangkat 1 kan cukup 1 ditambah 1 per N, kan begitu nggih Bapak? Kalau pangkat 2 berarti 1 ditambah 1 per N dikali 1 ditambah setengah dikali 1 ditambah setengah. Kalau pangkat 3 berarti dia dikalikan sebanyak 3 kali. Kalau pangkat 4 berarti dia dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau pangkat 5 dikalikan sebanyak 5 kali dan seterusnya. Maka solusinya adalah dengan menggunakan teorema binomial Newton. Nah, dari solusi yang diberikan dalam buku ini, teorema binomial Newton ini, maka diperolehlah nanti nilai Euler-nya. Nah, kalau di sini hanya disebutkan EN. Dengan cara yang sama, EN plus 1 juga sama ini. Maka diperolehlah nilai Euler itu adalah 2,7. Nah, ini penemunya. Jadi mungkin orangnya super sekali. Seseorang menganalisis suatu barisan, yang barisannya itu mungkin barisan sederhana. Euler ini mencoba untuk menganalisis berapa sih nilai limit dari barisan yang dinyatakan secara pangkat N atau teorema binomial Newton. Nah, dia berhasil melakukan, maka ketemulah bilangan 2,7 itu yang sampai saat ini digunakan, disebut sebagai konstanta E Euler, yaitu 2,7 yang diperoleh dari konvergensi binomial ini. Begitu. Oke. Nah, itu penjelasan singkat karena yang waktunya sudah maghrib di sini. Baik. Iya, Pak. Oke. Selesai materi ini, nanti Bapak bisa mencoba beberapa latihan selanjutnya. Oke, kita ketemu kembali di subsequent atau bagian barisan dan teorema Bolzano-Weierstrass di pertemuan yang berikut. Oke. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Demikian perkuliahan pada sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.